Junjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami akan bersama-sama memulaikan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami rindu penyertaan pimpinan daripada ibadah kami Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami percaya, hati kami penuh ucapan syukur ke Tuhan Yesus kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami mengucap syukur jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing juga boleh disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan pujian yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus Yesus. Pagi ini kita akan sama-sama yaitu mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kita juga boleh sama-sama mengucap syukur kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kita bertemu sekali lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang boleh menyertai kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dia sekarang sudah ada. Yesus naik ke sorga. Dia memberikan kita, Dia tidak tinggal sendiri tetapi memberikan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tidak perlu gentar, tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Kita mau menyanyikan lagu kita El Shaddai. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, tak usah kita khawatir, tak usah kita takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah naik ke surga beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi kuasa Allah nyata, kasih Allah besar, kasih Allah luar biasa. Penghiburan Engkau berikan bagi kami, penolong Engkau berikan bagi kami, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Bagi kita saudara semua, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang setia, yang memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus, Dia ada bersama dengan saudara, berada di dalam rumah kita. Dia juga ada bersama-sama di hati kita. Kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan menaikkan chordnya saja. Nanti saya minta Tisha pimpin dalam doa untuk firman. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah yang baik, Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih karunia serta rahmat dan berkat-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan setiap hari dan setiap paginya ya Yesus bagi kami semua. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami sebentar akan mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana memperingati hari kenaikan-Mu Yesus ke surga ya Bapa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami Tuhan, biarlah Engkau menjamah hati setiap kami Yesus. Biarlah benih-benih firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di hati kami yang baik Yesus, boleh berakar, bertumbuh, lalu berbuah lebat ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sucikan dan layakkan kami Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus ya Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Juga berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu boleh semua berasal dari hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengar dan mengerti isi kebenaran firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita menghormati pembacaan firman Tuhan dan memperhatikan firman ini. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Murid-murid yang setia mengikut Tuhan, saudara, pada akhirnya mereka adalah murid-murid juga yang menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati mereka, saudara, sebelum mereka kembali ke rumah mereka, kembali ke Yerusalem, ke rumah mereka masing-masing. Kalau kita memperhatikan tadi di dalam ayatnya yang ke-50, bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kita tahu saudara bahwa pekerjaan dalam memberkati ini dilakukan oleh seorang imam, oleh seorang imam. Dan Yesus Kristus adalah imam besar agung bagi kita. Itu sebabnya apa yang diberikan kepada kita oleh Dia yang merupakan satu berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata berkat, saudaraku, kata Yunani adalah eulogia, yang berarti, saudaraku, yaitu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ulangan 28 ayat 12. Dan yang kedua, kehadiran Allah bersama dengan kita. Kejadian 26 ayat 3. Yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Efesus pasal 3 ayat 16, Kolose pasal 1 ayat 11. Dan yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Filipi pasal 2 ayat 13. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Jadi kata berkat ini mengandung banyak arti yang dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Jadi berkat ini sangat kita perlukan. Berkat ini sangat kita butuhkan, yang datangnya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya murid-murid kembali, mereka, saudaraku, sedang mereka menatap Dia. Mereka memandang Yesus terangkat ke sorga, dan mereka sujud menyembahnya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini merupakan satu respon ya daripada berkat Tuhan. Ya, murid-murid ini tetap setia, ya, mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai gairah kehidupan rohani yang meluap-luap di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan Yesus pesankan agar mereka menanti janji Bapa, yaitu di Yerusalem. Puji Tuhan, dan mereka lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal 1, mulai ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari 40 malam ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai Samaria, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon berkat Tuhan. Saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, kita belajar setia dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau menerima apa yang Tuhan janjikan. Kalau saudara dan saya telah memasuki atau telah menerima pembaptisan air, yaitu suatu tanda pertobatan, tapi saudara akan dibaptis oleh Tuhan Yesus Kristus dengan baptisan Roh Kudus. Itulah janji Bapa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang sangat indah ini, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing. Kita berhimpun beribadah kepada Tuhan, tidak mengurangi yaitu maknanya. Kita beribadah pada hari ini untuk memperingati Yesus naik ke surga. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia tahu, karena kalender internasional memberikan satu pernyataan bahwa hari ini, ya, saudara, hari Kamis tanggal 21 Mei diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji nama Tuhan. Menteri Agama kita, Menteri Agama Republik Indonesia secara khusus memberikan kata sambutan atau memberikan sambutan kepada
umat Kristiani yang ada di Indonesia, yaitu di dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus terangkat, demikian juga nanti akan kembali ke dalam dunia itu. Itu sebabnya kita sedang menanti, ya, di mana Yesus kembali ke dalam dunia ini untuk, yaitu mengangkat kita sebagai gerejanya. Tetapi kita tidak mau tinggal diam. Kita mau terus bergerak maju. Kita mau setia, mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tadi ada berkat di mana segala sesuatu yang kita dapat lakukan itu berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kita mau alami, asalkan kita setia, asalkan kita mau sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami berkat-berkat sebagaimana yang dituliskan, yang kita lihat 4 hal tadi, yaitu di mana satu karunia yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Saudara bisa baca nanti di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12. Dan yang kedua, kehadiran Allah bersama dengan kita, yaitu di dalam Kejadian pasal 26 ayat 3. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ya, pertolongan. Efesus pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Ini kita akan baca saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16. Besok hati kita yang ada di atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Lalu selanjutnya, saudara, yang perlu kita lihat, dan itu pertolongan. Sudah kita baca tadi. Dan yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Kita baca dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, saudaraku, maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, saudara boleh yaitu setia, sebagaimana tadi murid-murid setelah menyembah Yesus, yang menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus di dekat Betania, di atas bukit itu, dia kembali dengan hati yang penuh dengan sukacita. Lalu ia memuliakan Allah, dan setiap hari dia ada di dalam bait Allah untuk menunggu janji Bapa yang akan diberikan, yaitu selama 10 hari. Karena setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian, yaitu ada hari raya Pentakosta atau hari raya Pantekosta, di mana ketuangan Roh Kudus menjadi satu pengalaman gereja Tuhan, pengikut Tuhan, jemaat Allah, orang-orang yang percaya, yang dengan setia mengikut Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong saudara supaya 10 hari ke depan ini saudara rajin
berdoa. Siapkan di rumah tangga masing-masing, Bapak Ibu, yaitu untuk berdoa. Ya, selama 10 hari kami akan adakan 10 hari ya berdoa di rumah kami untuk berdoa meminta yaitu ketuanan Roh Kudus. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita, saudara, untuk kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, supaya Dia boleh bekerja di dalam hati kita melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bangkit berdiri, kita akan berdoa, mengangkat pujian Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Perangilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberikan kami yaitu penghibur Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Penghibur, penolong bagi kami Tuhan. Itu yang Kau janjikan dan Kau berikan bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang memprihatinkan, kami beribadah di rumah Tuhan. Ada maksud Tuhan yang lebih indah lagi dalam hidup kami, agar kami lebih lagi juga mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan maju ke depan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, tanamkan firman-Mu di hati kami yang paling dalam. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa untuk jemaat Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan atas kami. Kami percaya dengan berkat
daripada Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan menikmati penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong jemaat-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan sepanjang minggu yang akan datang atau 10 hari ya ke depan ini, Tuhan boleh mengambil waktu, kesempatan untuk bersekutu, yaitu merindukan ketuanan Roh Kudus dalam hidupnya, merindukan baptisan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, Tuhan, supaya mereka terus giat, bersemangat, bergairah di dalam mengikut dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu, kami perlu, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami percaya melalui Roh-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyatakan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyatakan karunia-karunia rohani untuk melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Kami percaya setiap pribadi, keluarga, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Mari saudara kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penyertaan dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita sudah mengikuti ibadah di setiap gereja baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dalam keadaan COVID-19, masa pandemi, ataupun mereka yang sudah bebas untuk melakukan ibadah tetapi tidak mengurangi rasa hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.